Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di majelis yang mulia ini di dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilm. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membicarakan tentang iman kepada hari akhir. Pembahasan iman kepada hari akhir akan kita bagi menjadi dua pertemuan. Pada pertemuan yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian iman kepada hari akhir, nama lain dari hari akhir, macam-macam kiamat, dan tanda-tandanya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pengertian, macam-macam, dan tanda-tandanya serta nama lain daripada hari kiamat, kita akan lihat satu surah di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang hari kiamat. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11 ini berkisah tentang bagaimana terjadinya hari kiamat. Nanti akan kita lihat secara khusus makna dan tafsir daripada Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. Mari kita lihat pengertian dari iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, iman itu berarti percaya, yakin dengan sepenuh hati. Hari akhir adalah hari kiamat. Jadi menurut bahasa, iman kepada hari akhir adalah percaya akan datangnya hari kiamat. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, iman kepada hari akhir artinya adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati akan adanya kehidupan akhirat yang kekal setelah kehidupan di dunia ini. Secara umum, pengertian iman kepada hari kiamat yaitu percaya dan yakin bahwa seluruh alam semesta dan isinya akan hancur pada suatu saat nanti. Dan setelah itu akan ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di negeri akhirat. Nama lain daripada hari kiamat itu banyak sekali. Di antaranya adalah Yaumul Zalzalah. Artinya hari keruntuhan, hari goncangan yang sangat besar. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Pada hari itu terjadi gempa yang sangat dahsyat, dan semua yang ada dalam perut bumi ini keluar. Yang kedua, Yaumul Haqqah, hari kepastian. Pasti bahwasanya hari kiamat akan terjadi. Tapi kapan? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, disebut pula Yaumul Akhir, karena itu adalah hari terakhir hidup manusia di muka bumi ini. Dan semua akan mengalami kematian
dan masuk ke dalam kehidupan selanjutnya, yaitu negeri akhirat. Yang keempat, yaumuddin, hari keputusan. Pada saat itu setelah manusia semua diwafatkan, lalu dibangkitkan, diputuskanlah amal baik dan amal buruk dan di mana tempat tinggal mereka selanjutnya. Yang kelima, yaumul waqi'ah, hari kejatuhan. Pada saat itu bintang-bintang, matahari dan bulan-bulan bertabrakan, hancur semuanya, berjatuhan ke bumi ini, sehingga hancur dunia ini. Yang kelima, yaumun la raiba fih, hari di mana tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan tentang hal itu. Kenapa? Karena hari kiamat pasti akan terjadi. Yaumul qari'ah, hari keributan. Pada saat itu seperti yang Allah katakan, wa qalal insanu ma laha, manusia pada saat itu bingung, manusia pada saat itu gelisah, lalu mereka berkata, ma laha, apa yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Dunia hancur, dari perut bumi keluar dan lain sebagainya. Yang keenam, yang kedelapan, yaumul asir, pada hari itu adalah sulit manusia mengenal saudaranya, sulit manusia mencari pertolongan, sulit manusia untuk melakukan aktivitas. Karena itu adalah hari di mana diputuskannya berakhirnya kehidupan manusia dan semuanya akan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Pembahasan yang ketiga adalah tentang macam-macam kiamat. Kita tahu sama-sama bahwasanya kiamat itu terbagi dua, ada kiamat sughra dan ada kiamat kubra. Apa yang dimaksud dengan kiamat sughra? Kiamat sughra adalah kiamat kecil yang berupa rusaknya sebagian makhluk hidup maupun lingkungan semesta ini. Kiamat kubra adalah kiamat besar yang merupakan hancurnya seluruh alam semesta dengan semua isinya. Tidak ada yang tersisa sedikit pun, atau berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di alam dan berlanjut di kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Contoh daripada kiamat sughra itu adalah gempa, gunung meletus, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Setiap sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan di muka bumi ini memiliki ciri, memiliki tanda-tandanya. Kiamat sughra begitu pula. Allah berikan tanda-tandanya dengan tujuan, dengan maksud agar kita siap menghadapi itu semuanya. Tanda-tanda daripada kiamat sughra adalah yang pertama, banyak terjadi pembunuhan. Nyawa begitu murah. Orang tidak memandang lagi. Asal keinginannya tercapai, dia rela membunuh. Dia tidak takut lagi dengan dosa. Sehingga kita tidak menjadi asing dengan berita-berita yang terjadi. Ada pembunuhan di mana-mana. Yang kedua, tanda dari kiamat sughra adalah ilmu agama seakan tidak penting. Ilmu pengetahuan agama dianggap tidak perlu. Sehingga sepi dan kosong majelis-majelis ilmu. Lebih mengedepankan ilmu dunia. Karena manusia pada saat itu dihinggapi penyakit yang namanya hubbud dunya. Cinta terhadap dunia. Yang ketiga, banyak terjadi bencana alam di dunia ini. Khusus di negara yang kita cintai, negara Indonesia. Kita banyak dengar terjadi gempa, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Belum lama kita dengar gempa terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Yang keempat, tanda dari kiamat sughra adalah populasi wanita lebih banyak dari lelaki. Jumlah wanita lebih banyak daripada kaum lelaki. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan 1 berbanding 40. Lelakinya 1, wanitanya 40. Saat ini pun sudah nampak oleh kita, di mana jumlah lelaki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah wanitanya. Yang kelima,
tanda-tanda kiamat sugra adalah banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini yang sangat amat memprihatinkan dan sangat amat banyak terjadi pada saat ini. Seorang anak berani membentak orang tua, seorang anak berani menyakiti kedua orang tuanya, bahkan seorang anak berani membunuh orang tuanya hanya karena hal sepele, hanya karena tidak bisa dipenuhi apa yang menjadi keinginannya. Orang tuanya seolah-olah tidak berharga di hadapannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Daripada kiamat sugra itu, kiamat kubra adalah matahari terbit dari barat. Selama ini kita tahu bahwasanya matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Tapi nanti ketika sudah dekat dengan kiamat kubra, kita akan saksikan bahwasanya matahari akan terbit dari barat dan tenggelam dari timur. Yang kedua, rusaknya Ka'bah. Nanti akan ada sekelompok manusia yang ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka ingin merusak Ka'bah. Yang ketiga, datangnya Ya'jud dan Ma'jud. Siapa Ya'jud dan Ma'jud ini? Ya'jud dan Ma'jud adalah dua kelompok manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan membuat kerusakan di muka bumi ini, membuat manusia-manusia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akan munculnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah pemimpin umat Islam yang mereka akan menyatukan semua umat manusia berada di bawah garis perintah daripada Imam Mahdi yang tidak keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, puncak dari tanda dari kiamat kubra adalah munculnya Dajjal. Dajjal adalah salah satu makhluk Allah yang sangat luar biasa, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang bisa berbuat apa saja yang diinginkannya. Dan orang-orang yang tidak mau percaya dengan Dajjal, tidak mau mengikuti Dajjal, maka mereka akan binasa. Itulah kehebatan Dajjal. Maka nanti pada menjelang hari kiamat, Dajjal akan mengajak dan menyeru kepada manusia untuk mengikutinya, untuk menjadi pengikutnya. Dan jika ada yang tidak mau mengikutinya, tidak mau menjadi pengikutnya, maka dia akan hidup penuh dengan kesusahan, hidup penuh dengan kehancuran. Di antara lain, tanda daripada kiamat kubra adalah turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Untuk apa Nabi Isa itu turun? Apakah Nabi Isa turun membawa ajaran baru? Tidak. Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas yang pertama mendampingi Imam Mahdi. Yang kedua, Nabi Isa turun bertugas untuk membunuh Dajjal. Dan yang ketiga, Nabi Isa diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengklarifikasikan bahwasanya dirinya bukanlah anak Tuhan, tapi dirinya adalah hamba Allah, sama seperti dengan yang lainnya. Dan juga dalam sebuah riwayat disebutkan turunnya Nabi Isa nanti akan menghancurkan berhala-berhala sesembahan manusia, akan menghancurkan salib-salib yang ada, dan akan mengikuti ajaran daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.